المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Yang paling tinggi adalah nikmat Islam, nikmat iman, suatu kenikmatan yang hanya Allah berikan khusus kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehingga dalam hal ini termasuk hal yang wajib bagi kita untuk mensyukuri dua nikmat yang agung tersebut. Di antara bentuk syukur atas dua nikmat itu, yaitu sebagian yang diamalkan salafun saleh, setiap hari mereka membaca Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah atas nikmat Islam, nikmat iman, dan cukuplah kedua itu termasuk nikmat yang terbesar. Dan di antara syukur kita atas Islam kita adalah kita mendalami hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Di antaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah dan adab-adab setiap hari yang kita kerjakan. Di antaranya adalah tentang adab-adab dan sunnah-sunnah ketika tidur. Disebutkan dalam hadis, warawina bil isnadis sahih fi sunan Abi Dawud wan Nasa'i, dan kita riwayatkan dengan sanad sahih dari dalam sunan Abi Dawud wan Nasa'i. An Ali radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul inda madja'i, Allahumma inni a'udhu biwajhikal karim wa kalimatikal tammah min syarri ma anta akhidun binasiyatih. Allahumma anta takshiful mawram wal ma'tham. Allahumma la yulzamu judduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Subhanakallahumma wa bihamdik. Disebutkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW sekaligus sepupu beliau, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau Nabi itu, kata Sayyidina Ali, seringkali membaca ketika hendak tidur. Ketika hendak tidur beliau membaca Allahumma inni a'udhu, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung biwajhikal karim, dengan zat-Mu yang maha mulia, yang maha pemurah. Jadi wajah kalau itu disandarkan kepada Allah, itu enggak boleh kita artikan wajah. Walaupun bahasa Arab wajhun itu wajah, tapi kita artikan zat. Ya. Contoh, Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk yang ada di atas bumi akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, dan tetap kekal zat Tuhanmu. Jangan diartikan wajah.
Kenapa? Karena Allah Maha Suci dari nyerupai makhluk. Dan kita mulai kecil sudah hafal itu sifat 20 itu. Walaupun mungkin masih ada yang belum ngerti maksudnya. Tapi mulai kecil sudah diajari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits. Arti mukhalafah lil hawadits ini Allah berbeda dengan makhluknya. Artinya mustahil Allah ini seperti makhluk dalam zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Sehingga segala hal yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu, kalau ada kalimat tersebut di Quran atau hadis, maka ada dua cara untuk menanggapi ayat atau hadis itu. Yang pertama adalah mengikuti cara salafun shalih, yaitu apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa kita menerjemahkan isinya. Yang penting kita meyakini Allah Maha Suci dari menyerupai ciptaannya. Terus kayak apa? Lafaz wajah serahkan pada Allah. Kita enggak mengartikan. Itu daripada cara salaf menanggapi ayat-ayat tersebut. Dan ini lebih selamat, ya. Karena Habib Al-Wahhab mengatakan di dalam ucapan wa kun fi ahaditsis sifati wa ahiha 'ala al-madhhabil aslaf haitsus salamah. Jadilah engkau dalam menanggapi hadis-hadis sifat atau ayat-ayatnya itu memakai madhabnya salaf, disitulah keselamatan. Hanya saja zaman-zaman sekarang ini orang banyak penasaran. Gak bisa kalau dibilang serahkan pada Allah, gak bisa. Dia kejar itu. Karena itulah ada madhab yang kedua namanya madhab khalaf. Khalaf itu ulama akhir, cuman yang mengikuti, yang tidak melenceng dari para salaf. Itu namanya khalaf. Kalau khalaf pakai sukun, khalaf itu generasi selanjutnya yang melenceng dari yang sebelumnya. Itu khalaf. Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka datang setelah mereka suatu generasi adha'us shalah, menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, ngikutin syahwat. Itu khalaf. Tapi kalau khalaf baik, pakai fathah khalaf itu baik. Nah, ulama khalaf itu ulama yang bukan di era salaf yang sekarang-sekarang ini. Itu mereka memakai takwil dengan yang layak bagi Allah. Di takwil itu arti, tapi takwil yang layak. Sebab kalau cuman dipasrahkan, orang sekarang ngejar artinya. Mereka senang penasaran, gak cukup hanya dibilang sami'na wa ta'na, gak cukup, dikejar. Dan itulah ulama khalaf berpikiran ini masa bukan kayak masa dulu, sehingga mereka mengartikan dengan arti yang pantas. Wajah contoh wajabuka wajhu rabbik, artinya zatu rabbik. Contoh lagi Allah berfirman was-sama banainaha bi'aidin. Langit itu kami bangun dengan tangan-tangan. Aidin ini jamakiyatun. Kalau salaf menyerahkan artinya pada Allah. Allah Maha Suci dari bersifat kayak makhluknya. Cuman khalaf ngambil takwil. Apa itu arti aidin di sini? Dengan kudroh. Dan langit kami membangun dengan kudroh. Dengan kudroh, kekuasaan. Dan masih banyak lagi. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala yang sering itu diperdebatkan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah, al-arsy istawa. Istawa di atas arsy. Istawa di sini kalau di kamus artinya bersemayam. Tapi mustahil
Kalau bagi Allah mustahil. Karena bersemayam itu sifatnya makhluk. Butuh tempat atau menempati ruang itu sifatnya makhluk. Allah maha suci dari menempati ruang. Karena itulah kalau salaf pendapatnya nyerahkan artinya kepada Allah Ta'ala. Sehingga Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya masalah itu, beliau menjawab, al-istiwa ma'lum. Arti istiwa sudah diketahui di kamus banyak. Wal kaif majhul. Adapun caranya istiwanya Allah majhul, enggak diketahui dan enggak boleh nyari tahu. Wasu'al anhu bid'ah. Bertanya masalah itu bid'ah, kata beliau. Wis enggak usah ditanyakan. Maknanya serahkan pada Allah. Toh tidak juga menambah imanmu kalau engkau tahu itu. Cuman khalaf, ulama-ulama yang zaman sekarang yang ngikutin era salaf, tidak melenceng dari era salaf, itu mentakwil dengan takwil yang baik. Artinya istawa menguasai. Artinya Allah kekuasaannya mencakup arsy. Karena itulah nggak boleh kita mengatakan Allah di langit, terserah di atas, itu nggak boleh. Terserah yang di atas atau Allah di langit nggak boleh. So, kita doakan ke langit, Ustaz. Kiblatnya doa langit. Kiblatnya doa langit. Kiblatnya sholat Ka'bah. Ya. Kiblatnya sholat Ka'bah. Kalau nggak ada Ka'bah nggak sah. Kiblatnya doa langit. Kenapa? Karena permintaan itu namanya yang diminta itu rizki. Rizki itu nggak harus harta ya. Rizki nggak harus ilmu rizki, taufik rezeki, kita terjaga dari maksiat rezeki, anak-anak yang soleh-solehah rezeki, waktu yang barokah rezeki. Itu rezeki semua. Nah, turunnya rezeki dari mana? Dari langit. Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum, dan di dalam langit, pada langit rezeki kalian di situ. Karena itulah mintanya ke arah langit. Bukan berarti Allah di atas, tapi kiblatnya doa memang ke langit. Kiblatnya doa. Karena itulah memang doa disunahkan ngadep kiblat. Tapi ketika orang itu sunnah menghadap selain kiblat, ketika berdoa jangan atau tidak dianjurkan ngadep kiblat lagi. Saya kasih contoh khotib. Khotib khutbah itu sunnahnya ngadep para hadirin. Hadirin ngadep kiblat. Apakah pas berdoa dia ngadep sana? Tidak. Dia tetap ngadep hadirin. Imam ketika selesai salam, ya, ketika tengah-tengah wirid dia sunnah ngadep kanan. Pas berdoa apakah dia ngadep kiblat? Tidak. Karena posisi sunnahnya memang ngadep kanan. Posisi sunnah dia ngadep kanan tanpa dia merubah. Kalau tanpa ikatan itu secara umum doa itu ngadep kiblat. Tapi ketika ada ikatan sunnah khotib ngadep makmumin, sunnah imam ngadep sebelah kanannya setelah salam, maka tidak dianjurkan dia ngadep kiblat lagi. Nah, itu diantara menunjukkan bahwasanya berdoa itu kiblatnya langit, bukan Ka'bah. Nah, kemudian jika ini Allahumma inni a'udzu bi wajhikal karim. Ya Allah, aku berlindung dengan zat-Mu yang Maha Pemurah. Wa kalimatika tammah, dan dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna, yaitu Al-Qur'an. Kalimatika tammah, kalimat-kalimat-Mu yang sempurna. Dari apa? Min syarri ma anta akhidun binasiyati. Dari keburukan makhluk yang engkau memegang ubun-ubunnya. Dari keburukan seluruh makhluk yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ini kinayah ya, majas.
Arti megang ubun-ubun itu makhluk yang kendalinya ada pada engkau. Makhluk yang kendalinya ada pada engkau. Artinya, selama engkau tidak mengizinkan keburukan dia itu nyampe ke aku, tidak akan sampai. Ini Nabi memberi kita ilmu hakikat bahwasanya ma lam yusib ma akhta'ak lam yakun liyusibu, kata Nabi dalam hadis. Sesuatu yang enggak mungkin menimpamu tidak akan nyasar kepada engkau. Tidak akan nyasar walaupun yang ngancam banyak. Sini ngancam, situ ngancam, tapi takdirnya enggak kena. Itu sudah hakikat. Nah, sama dalam hal ini Nabi memberitahu kepada kita bahwasanya keburukan dari makhluk itu remote-nya yang megang Allah. Selama Allah tidak gerakkan remote dia nyerah, nggak mungkin dia nyerah. Tidak mungkin dia nyerah. Allahumma anta takshiful mawrum wal ma'sa. Ya Allah, engkaulah yang menghilangkan mawrum, hal-hal yang membuat sumpah. Mawrum ini tidak al-waram, ya, kesumpahan. Wal ma'sam, dan menghilangkan hal-hal yang menjadikan seseorang itu berdosa. Ya Allah, engkaulah yang menyingkap sesuatu yang menyebabkan sumpah dan menyebabkan dosa. Allahumma la yuhzamu junduk. Ya Allah, tidak akan terkalahkan pasukan. Ya Allah, tidak akan terkalahkan pasukan. Saat itu di perang Uhud Muslim kalah. Dan itu pasukan Allah juga. Dan ini seumpama kayak Irak kalah dengan Amerika. Ini apakah ini Nabi bohong nih dalam hadis ini? Atau kita yang salah memahami? Nabi tidak mungkin bohong. Cuman kita yang kurang paham dan jangan sampai suudzon pada hadis Nabi. Arti kalah itu bukan yang dimaksud kalah itu ketika seseorang syahid terus kalah. Bukan itu, ya. Kalah menang di dunia hal yang wajar karena ini sifatnya dunia. Kalah yang benar-benar kalah ketika agama lepas dari kita. Ketika akhlak kita ini berubah jadi buruk, itulah kalah. Karena itulah kalau saya bilang orang-orang yang sekarang di Gaza itu menang. Meninggal ribuan, iya menang. Kenapa? Mereka mempertahankan Islamnya. Mereka masih wafat, Islam itu menang berarti. Setan tuh gigit jari. Kenapa? Karena mereka dapat husnul khotimah. Yang kalah itu, ya, yang kalah itu siapa? Yang nggak peduli ketika Gaza dibombardir, itu kalah. Berarti rasa iman dia mulai luntur. Yang kalah itu ketika dia acuh tak acuh. Dia merayakan sesuatu gembira, sementara di waktu itu banyak muslimin diusir, yang perempuan diperkosa. Dia senang-senang di tempatnya. Gak ada sedikit pun rasa mikir. Nah, itu kalah dia kalah. Itulah ujian di Gaza itu bukan ujian untuk mereka, untuk kita juga. Allah mau ngetes kita ini kayak apa sikap kita. Sehingga ujian untuk suatu daerah itu ujian juga untuk daerah yang lain. Dan Allah pasti akan menilai itu, ya. Menilai itu. Nah, kalah di situ. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW sering mengatakan ketika memberi semangat sahabat untuk perang, innallaha wa'adakum, Allah memberi kalian janji dua hal yang gembira. Yang pertama, imma nasrun, menang, au syahadah, atau syahid. Gak ada istilahnya kalah, itu gak ada.
Kenapa? Yang dibela agama Allah, gak ada istilah kalah. Kalau nggak menang syahid, dan dua-duanya ini bukan kalah, menang. Dua-duanya kemenangan. Nah, itu bagaimana pandangan Islam ketika seorang itu berjuang. Ikhtiar dia itu cuma berjuang. Dia tidak akan disalahkan karena kalah. Kenapa? Menang kalah bukan di tugasnya dia. Tugas dia cuma berjuang. Tugas dia cuma berjuang. Menang kalah itu Allah yang tentukan. Itu harus yakin Anda. Sehingga orang yang berjuang di jalan Allah, walaupun waktu lama, gak ada namanya berhenti, itu gak ada. Bis berhenti, capek, gak ada. Ya, lihat orang dakwah. Kalau dia tujuannya adalah berhasil, maka seumpama 20 tahun yang ikut cuma 3 orang, 4 orang, bubar dia. Dia nganggap gagal. Padahal gagal berhasil itu bukan pada dia cuma suruh usaha. Nabi Nuh alaihissalam, saya kasih contoh Nabi Nuh, dakwah hampir 1000 tahun. Yang ikut di kapal beliau hanya 80 orang. 1000 tahun, yang ikut cuma 80. Ya. Tapi lihat, beliau dapat level ulul azmi. Rasul yang paling afdol daripada seluruh rasul itu cuma 5. Di antaranya Nabi Nuh. Padahal yang ikut cuma 80. Mungkin kalau itu dibuat lomba sudah kalah jauh. Yang kalau menurut kita nggak berhasil. Tapi bukan itu yang dicari. Yang dicari itu istiqomah. Enggak. Sehingga berhasil sama gagal itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita cuma berjuang. Karena itulah untuk seorang pendakwah, pendidik, ya, pengajar, termasuk didik anak, ya, didik anak, didik keluarga, itu gak ada istilah Anda gagal atau berhasil. Karena itu urusan Allah. Tapi kita cuma terus-menerus berusaha didik, itu aja. Kalau seumpama seorang guru di sekolah, itu tujuannya yang penting murid saya harus pinter semua. Pas separuh gak pinter, dia nganggap dirinya gagal, putus asa. Penting setir jualan ininya. Padahal gak seperti itu, salah dalam niat. Tujuan dia bukan gagal atau berhasil, tujuan dia istiqomah. Kalau sudah tujuannya berhasil gagal, dengan teori sehebat apapun pasti ada masanya gagal. Dan itu bikin dia putus asa, salah. Kalau dia ngikut caranya Nabi Nuh 1000 tahun gak ada istilahnya putus asa. Terus bahkan istrinya sendiri gak ngikut. Putranya yang paling besar Kan'an gak ngikut. Apa dibilang gagal? Tidak. Mungkin kalau orang sekarang, wah saya dakwain orang, keluarga saya membelot, wis bubar pengajian, malu. Kayaknya gak pengajian lagi gara-gara keluarganya gak ikut. Nah, bukan itu masalahnya. Taufik urusan Allah, bukan urusan Anda. Anda cuma suruh ngajak. Sehingga nabi-nabi itu dalam ucapan mereka di Quran, wa ma alaina illal balagul mubin. Kami gak wajib kecuali menyampaikan dengan jelas. Itu tujuan tugasnya. Sehingga orang tua kah, guru kah, gak usah putus asa ketika anak didiknya gak sesuai harapan. Karena tujuannya bukan ngasih hidayah. Itu hak Allah. Tujuan dia cuma didik, ngajarin, doakan, selesai. Sampai kapan? Sampai engkau wafat. Sampai engkau wafat. Jadi gak ada orang tua, saya gagal saat didik lah. So, Anda masih hidup, masih berjuang. Anda masih hidup, ya masih berjuang berarti. Ya, sehingga ini penting. Jangan sampai merasa putus asa, karena itu dosa. Putus asa itu dosa, tidak boleh. Sehingga dia harus merasa terus ini dalam perjuangan.
Nabi Nuh bagaimana 1000 tahun, yang bahkan istrinya sendiri nggak ngikut, tapi apakah berhenti? Tidak, lanjut dakwah lanjut. Karena ngerti yang ngasih taufik Allah, bukan saya cuma ngajak aja. Kemudian wala yukhlafu wa'duk, Allahumma la yuhzamu junduk, ya Allah tidak akan terkalahkan pasukan. Artinya yang benar-benar pasukan Allah, kalau nggak menang ya syahid, dan dua-duanya kemenangan. Dua-duanya kemenangan, bukan kekalahan. Kalah itu ketika iman Anda tercuri, akhlak Anda diambil orang lain, sehingga akhlak orang lain itu Anda ambil, padahal yang buruk. Akhlak Anda muslim kok hilang dari Anda, itu berarti kalah dia. Pola pikir tercemar dengan pola pikir barat, kalah dia berarti. Kalau menang gak seperti itu. Di Hadramut itu pernah komunis masuk ke situ hampir belasan tahun. Hadramut itu pernah masuk komunis, Uni Soviet. Bahkan abahnya Habib Umar bin Hafid, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid itu diculik waktu khutbah, dijemput dan gak kembali. Habib Umar pernah ditanya, kata beliau syahid, ayahmu syahid. Tapi nggak tahu di mana jasadnya. Ya. Tapi lihat Hadramut, walaupun dijajah oleh komunis sekian lama, tidak berubah akhlak mereka. Nggak ada sedikit pun akhlak komunis yang di situ, nggak ada. Mulai dari kebiasaan mereka, pakaian mereka, nggak ada yang tercemar, walaupun sudah dijajah sekian tahun. Kenapa? Karena mereka imannya kuat, jaga. Itu. Sehingga yang penting itu di antara peperangan itu ada peperangan ideologi. Mungkin orang bisa menang ketika fisik, tapi ketika akhlak dia tercemar, sehingga dia bingung, ini Islamnya kok gak kelihatan, ini kalah sudah. Ini sudah kalah, itu bukan menang lagi. Nah kemudian wala yukhlafu wa'duk, dan janjimu ya Allah tidak akan diingkari. Janji Allah tidak mungkin diingkari oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Artinya apa? Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu, sungguh kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Janji Allah lagi, intan surullah yansurkum, sungguh jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Itu janji Allah. Jangan ragu, walaupun mungkin di awal-awal kayak susah. Jangan ragu, Allah nggak mau ingkari janji. Wala yukhlafu wa'duk. Dan ini bentuk husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Ya, prasangka baik kepada Allah itu harus. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat kepada orang yang punya kesungguhan, al-jaddu kesungguhan dia. Nah, ini hal hakikat. Artinya kesungguhan seseorang, sesungguh apapun dia, kerja keras apapun, tidak bisa bermanfaat untuk dia untuk merubah apa yang sudah Allah tentukan. Kesungguhan seseorang itu tidak akan bisa merubah ketentuan Allah untuk orang tersebut. Kalau bahasa hikam nih, Ibn Athaillah, Ibn Imam Hidayah mengatakan, sawa bikul himam la takhrik aswarul aqdar. Semangat yang tinggi-tinggi tidak bisa merobek, tidak bisa menembus pagar-pagar takdir. Maksudnya apa? Ikhtiar Anda sekuat apapun tetap tidak bisa merubah keputusan Allah.
Cuma termasuk rahmat Allah kita ditutup dari mengetahui takdir kita. Karena itulah kita punya harapan. Ketika punya harapan, kita berusaha. Tapi kalau sudah mentok di mana, maka kita ngerti itulah takdir kita. Yang nggak boleh itu berpangku tangan sambil nunggu takdir, nggak boleh. Besok saya santai aja Ustaz. Kemanapun mengarah, di situ sudah takdir saya. Tetap usaha. Kata Nabi, "I'malu, beramalah, beramalah." Siapa tahu Anda takdirnya jadi wali, nggak ada yang tahu. Beramalah. Fakullun muyassarun bima khuliqa. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya, setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Itu dalam hadis yang Sahih Bukhari. Artinya apa? Termasuk nikmat Allah kepada kita. Kita ini tidak mengerti takdir kita. Dan itu sangat bagus. Kenapa? Karena kita punya harapan. Dan kita punya kekhawatiran. Khawatir dan harapan ini harus berimbang. Sehingga orang itu bisa menjauhi segala hal yang membuat dia celaka. Dan dia akan mengejar segala hal yang bikin dia bahagia. Walaupun dia nggak tahu saya nanti jadi apa, dia nggak ngerti. Tapi di situ ada usaha. Kalau sudah mentok, hitung-hitungan dia berhasil, tahu-tahu gagal, dia tidak akan putus asa. Kenapa? Karena dia tahu batas dia cuma ikhtiar, bukan menentukan. Batas dia sebagai manusia cuma sampai ikhtiar, bukan menentukan final. Final itu urusan Allah. Final itu urusan Allah, bukan kita yang menentukan. Sehingga pas gagal dia gak putus asa, dia kembali lagi usaha. Pas dia berhasil gak jumawa, karena dia tahu semua final itu bukan dari dia, itu dari Allah. Sehingga orang yang berhasil dia tidak akan sombong, nganggap ini hasil dia. Hasil bukan urusan Anda, hasil urusan Allah. Anda kan cuma ikhtiar. Hasil bukan dari Anda, itu dari Allah. Sehingga dia nggak sombong ketika berhasil. Subhanakallahumma wa bihamdik. Segala Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Ini doa Nabi baca sebelum tidur. Allahumma inni a'udzubika min wajhika karim wa kalimatika tammah. Ini sangat banyak kalau kita lihat banyak. Intinya zikir-zikir Nabi ini usahakan jangan ditinggal. Kalau memang nggak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggal seluruhnya. Kerjakan yang bisa. Wa rawaina fi Sahih Muslim wa Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu. Dan telah kita riwayatkan dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW kana idza awa ila firashih qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalah wa la mu'wi. Dari sahabat Anas bin Malik yang beliau ini 10 tahun bersama Nabi. Ya. Itu beliau kecil, sang ibu menghibahkan sahabat Anas ini kepada Rasulullah. Terserah Nabi, engkau suruh jadi apa terserah, tak hibahkan sudah. Ya. Sehingga disuruh berkhidmah. Nah, khidmah itu termasuk daripada amalan yang agung. Ya. Istilahnya itu orang kalau dia ilmunya manfaat, maka dia harus mengamalkan. Kalau pengen ilmunya berkah, maka dia harus banyak khidmah. Kalau enggak khidmah, manfaat tapi kurang berkah. Kalau dia beramal, ngamalkan ilmunya, tapi enggak khidmah, itu manfaat aja untuk dia, tapi enggak berkah. Artinya enggak berkembang. Berkah itu
bisa diamalkan, dinikmati orang lain, itu berkah. Abu Al-Yashi mengatakan habbatun idza barakal maula talaqil hubu. Satu biji kalau Allah berkahi akan berubah menjadi ribuan biji. Ilmu yang berkah manfaat untuk sekitar. Ya. Kalau manfaat saja itu untuk diri pribadi. Istilahnya ilmu itu menjaga dia dari neraka, menjaga dirinya dari maksiat. Itu kalau diamalkan. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW, kata sahabat Anas, Nabi SAW kalau beliau naik ke tempat tidurnya, beliau membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan memberi kami minum. Wa kafana, dan mencukupi kami. Wa awana, dan memelihara kami. Fakam mimman la kafiyalah wa la mu'wi. Berapa banyak sesuatu atau orang yang tidak ada mencukupinya dan tidak ada pelindungnya. Ya, ini bacaan Nabi yang lain ketika beliau hendak tidur. Ini kalau dikumpulkan panjang, ya, bisa panjang. Insyaallah semoga bisa saya kumpulkan nanti. Ya, di laminating, ditempelkan di samping ranjang masing-masing untuk diamalkan. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang adab-adab sebelum tidur. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam meninggalkan kemaksiatan, serta Allah menjadikan saudara-saudara kita di Palestina terjaga dari mara bahaya, dimenangkan oleh Allah atas musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ala ma nusul shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karaman, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil anqiya ulama nahda bil khair nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qira birridha minka al-uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.